Mungkin ada yang Kalimantan, Pak. Saat Anda pulang dari mulai titik ini sampai ke Pasuruan, ada yang pulang dari titik ini sampai ke Gresik, sampai ke Sidoarjo atau ke manapun, saya kasih tugas nggak putus membaca zikir, sanggup nggak? Pulang ke Madura langsung. Baik, Maduranya mana? Sumeneb. Masya Allah, lebih jauh dari Pasuruan. Berapa jam? 5 jam. 5 jam nggak putus zikir, nggak sanggup, ngantuk. Dengan pembiasaan itu, memang terkadang yang seperti ini perlu sedikit dipaksakan, karena kalau belum terbiasa, kita sering lalai ketika di atas kendaraan, hanya scroll HP, hanya lihat kanan kiri, padahal lisan nganggur. Bahkan kadang Bapak Ibu sudah berada di dalam masjid yang ini merupakan jelas tempat ibadah, tapi lisannya nggak dipakai, cuman bengong saja. Dia diam, merem. Karena untuk berzikir itu butuh effort, yaitu memaksakan diri untuk umi-umi membaca zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau zikir-zikir yang lainnya. Terus zikir yang perlu dibaca apa Pak Ustadz? Bebas. Anda menghafal zikir apa? Alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca pasca sholat saya hafal. Tidak ada zikir yang rumit, yang khusus yang perlu Anda baca. Karena zikrullah itu kalimat yang mudah untuk diucapkan lisan. Pak Ustadz, saya bisa minta ijazah zikir nggak? Nggak perlu ya. Dan Anda tidak perlu minta ijazah zikir kepada siapapun, karena zikir itu sudah diberikan Nabi SAW kepada semua umat manusia, sehingga tidak ada jalur khusus. Ini sanad zikir khusus, tidak ada, Pak. Saya nggak punya sanad zikir khusus, dan Nabi SAW ngasih zikir kepada kita dengan kalimat-kalimat yang mudah. La ilaha illallah mudah nggak? Mudah. Subhanallah semuanya hafal. La haula wa la quwata illa billah hafal. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Anda bisa baca zikir apapun, karena Anda dalam melakukan zikir tidak harus dengan lafaz tertentu. Baik, selanjutnya kita kembali ke buku. Sekarang kita mau baca halaman berapa? 41. Judulnya, Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Baik, salah satu di antara penyebab yang membuat kita jadi kehilangan banyak waktu adalah kita memberikan perhatian kepada urusan orang lain yang sebenarnya kita tidak punya kepentingan dengannya. Agak kepo dengan urusan orang lain, pengen tahu, menggali lebih dalam dan seterusnya, padahal kepentingan kita nggak ada. Maka di bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana salah satu adab yang diajarkan Nabi SAW. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Masmu Abi Hurairah. Bapak tahu siapa nama asli Abu Hurairah? Enggak tahu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Kelas berapa, Dek? Kelas 5. Yang lain kelas berapa ini? Ulama berbeda pendapat mengenai nama asli Abu Hurairah. Lebih terkenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Sehingga saking terkenalnya kunyahnya, maka nama aslinya sampai hilang dalam tulisan-tulisan sejarah. Maka terjadilah perbedaan pendapat, dan pendapat yang paling masyhur adalah Abdurrahman. Ayahnya namanya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Ibunya seorang muslimah, sementara bapaknya tidak ada penjelasan apakah dia muslim ataukah seorang non muslim. Dan Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bukan karena beliau paling banyak menerima dari Rasulullah SAW, tapi paling banyak menyampaikan dari Rasulullah SAW. Kok bisa, Pak? Karena marbotnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi punya marbot. Jadi dalam menyampaikan hadis itu ada dua aktivitas yang dilakukan. Ada aktivitas tahammul, ada aktivitas ada. Ada tahammul, ada ada. Dalam menerima hadis atau memiliki hadis, saya tulis saja memiliki hadis, itu ada dua aktivitas. Yang pertama apa tadi? Tahammul. Tahammul itu artinya menerima hadis dari sumbernya. Yang kedua adalah aktivitas ada. Aktivitas ada adalah menyampaikan hadis kepada yang lain. Nah, para sahabat menjelaskan tentang status Abu Hurairah. Beliau adalah aktsarus sahabati fil ada, sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis. Kalau sahabat yang paling banyak menerima hadis dari sumbernya, yaitu dari Nabi SAW, tentu yang lebih senior lebih banyak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat-sahabat yang selalu nempel dengan Rasulullah SAW. Tapi yang paling banyak menyampaikan Abu Hurairah. Loh, kok bisa, Pak? Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menerima hadis tidak hanya dari Nabi SAW langsung, tapi juga dari sahabat yang lain yang lebih senior, seperti Ibnu Abbas. Sehingga beliau dapat hadis dari sahabat Abu Bakar, dapat hadis dari Umar, dapat hadis dari sahabat A, sahabat B, sahabat C, dirangkum semuanya lalu disampaikan kepada masyarakat. Ada 7 sahabat yang disebut dengan al-muqthiruna bil hadis. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 4 dari Ansar, 3 dari Muhajirin. 4 yang Ansar itu siapa saja? Sahabat Abu Hurairah. 4 yang bukan orang Quraisy, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik. Sedangkan 3 Quraisy, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ini yang disebut dengan al-muqthiruna bil hadis, dan batasnya adalah mereka menyampaikan lebih dari 1000 hadis. Abu Hurairah punya lebih dari 5000, sahabat-sahabat yang lain rata-rata punya lebih dari 1000. Nah, kita berudang budi pada mereka, sehingga dengan sebab mereka menyampaikan hadis itu, walhamdulillah kita bisa menikmati sunnah Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini kata At-Tirmidzi statusnya hasan. Baik. Para ulama banyak memberikan pujian untuk hadis ini sebagai motivasi agar dipelajari dan dijadikan sebagai prinsip hidup. Ringkas kalimatnya tapi mentes isinya. Kalau bisa jamaah hafal. Coba diulang. Min husni islamil mar'i, min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Hafal? Belum. Berapa kali diulang hafal? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau bisa hafal ya. Bagian dari tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Sekarang kita lihat bagaimana komentar para ulama tentang hadis ini. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Hadzal haditsu aslun min usulil adab." Hadis ini termasuk salah satu di antara prinsip adab. Bagian dari prinsip adab adalah kau tinggalkan apa yang tidak menjadi kepentinganmu, sehingga fokus dengan apa yang menjadi kepentinganmu. Kalau itu bukan kepentinganmu, kau tinggalkan. Hamzah Al-Kinani mengatakan, hadzal hadits sulusul Islam. Hadis ini merupakan sepertiga dari ajaran Islam. Demikian pujian yang disampaikan oleh Al-Kinani. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, hadzal hadits rubu'ul Islam. Hadis ini adalah seperempat Islam. Ala ma qalahu Abu Dawud, seperti yang pernah disampaikan oleh Abu Dawud. Wa aqulu, tapi kalau menurutku, bal huwa nisful Islam. Hadis ini setengahnya Islam. Bal huwal Islamu kulluhu, bahkan hadis ini adalah seluruhnya ajaran Islam. Semua prinsip ajaran Islam ada dalam hadis ini, di mana kita diajarkan untuk selalu fokus kepada apa yang menjadi kepentingan kita. Sekali lagi, kalau itu bukan kepentingan kamu, tinggalkan. Baik. Karena seseorang akan kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak tenaga kalau dia lebih sibuk dengan kepentingan orang lain. Kalau di samping bapak ada orang buka WA sedang chattingan dengan istrinya, bapak di sebelah kanan atau sebelah kirinya, pengen ngelirik nggak pak? Pengen ngelirik nggak orang yang sedang buka WA kemudian wah kayaknya kok ada tanda-tanda apa? Bapak bisa melihat, kira-kira pengen lihat nggak? Nggak sengaja lihat, pengen ngelirik nggak? Dia chattingan apa sama istrinya? Itu contoh apa pak itu? Dia kepo dengan urusan orang lain. Anda jalan bareng bersama istri, tiba-tiba ketemu rumah di cat warna tertentu. Oma kok pink. Loh, kamu ngapain kok komentar kayak gitu? Itu kan bukan rumah kamu. Tapi terkadang tiba-tiba ada orang yang berkomentar tentang cat rumahnya, bentuknya dan seterusnya. Kenapa dia komentar? Dia kepo, dia merasa punya kepentingan dengan dia. Padahal mau dicat warna A, warna B, terserah yang punya rumah. Kurang lebih seperti itulah di mana kita ini sering ya kepo dengan apa yang ada di tangan orang lain atau urusan orang lain. Sekarang kita lihat keterangan para ulama. Ada banyak keterangan bagus yang disampaikan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Kita sebutkan di antaranya. Fahada ya'ummu at-tarka lima la ya'ni. Hadis ini mencakup segala bentuk meninggalkan sesuatu yang kita tidak punya kepentingan, baik berupa ucapan, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, menyentuh sesuatu, berjalan ke arah sesuatu, sampai memikirkan sesuatu. Wasairil harakatidz zahiratil batinah, dan semua gerakan yang lahir maupun yang batin. Fahadhihi kalimatun syafiyatun fil wara'. Sehingga hadis ini merupakan kalimat yang sangat kunci berkaitan dengan masalah wara'. Maka orang kalau ingin belajar jadi orang wara', tinggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya, fokus dengan apa yang menjadi kepentingannya. Sehingga disebut oleh Ibnu Qayyim,
Fahadhihi kalimatun syafiyatun fil wara'. Ini merupakan kata kunci dalam masalah wara'. Sekarang Anda lihat, ada orang beli koran, bahkan dia langganan, tiap hari dia beli koran, ditumpuk itu koran di dalam rumahnya. Pertanyaannya, kalau kita misalnya baca koran Pak ya, dari halaman depan sampai halaman terakhir, ujung sampai ujung, kita punya kepentingan nggak dengan semua berita itu Pak? Hah? Mungkin ada yang punya, mungkin ada yang tidak punya. Sehingga nggak setiap hari berita yang diterbitkan oleh koran kita punya kepentingan di sana. Sehingga mungkin berita ini saya punya kepentingan, mungkin berita ini saya tidak punya kepentingan. Tapi orang berlangganan koran dan dia baca koran itu. Padahal dari ujung sampai ujung, satupun berita dia nggak punya kepentingan. Biasanya orang baca koran berapa jam? Orang baca koran berapa jam? 2 jam. Lama sekali. 1 jam. 1 jam. Subhanallah. 1 jam kalau dipakai baca Quran dapat berapa? 1 juz. Dia baca koran, satu pun tidak punya kepentingan. Tapi itu rutin Pak. Tiap hari seperti itu. Rutinitas dia selalu baca koran tiap hari. Belum lagi nanti nyetel TV isinya berita, nonton apalagi isinya berita, radio juga isinya berita. Kita begitu terbuka dengan yang namanya berita, sehingga berita itu kita undang masuk ke dalam rumah, kita koleksi berita itu, padahal kita mungkin sama sekali tidak punya kepentingan dengannya. Makanya kalau kita timbang dengan hadis ini, barangkali banyak di antara praktek kehidupan kita yang melanggar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, fa in iqtasara al-insan ala ma ya'nihi, kalau orang itu membatasi dirinya untuk hanya melakukan sesuatu yang menjadi kepentingannya, minal umur salima min syarrin azimin wassalamatu minasyarri khairun, maka dia akan selamat dari potensi bahaya besar dan selamat dari semua bentuk bahaya. Khairun itu terbaik. Kalau orang kemudian fokus dengan apa yang menjadi kepentingannya, dia selalu memikirkan, saya butuh ini maka saya kerjakan itu, saya butuh bagian ini saya lakukan itu, fokus dengan itu terus, dia akan selamat dari segala yang bahaya, dan selamat dari yang bahaya itu lebih baik. Baik. Keterangan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara tanda Allah Ta'ala berpaling dari hambanya, ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni, Allah jadikan kesibukannya untuk sesuatu yang tidak penting baginya. Kalimat ini penting sekali untuk kita catat, karena terkadang seseorang lebih banyak menggunakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Jadi di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang lupa Allah, hukuman yang Allah berikan kepada orang yang lupa Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasullaha, lanjutannya gimana? Fa ansahum anfusahum, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah hukum gimana? Fa ansahum anfusahum, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Kenapa orang yang lupa kepada Allah dihukum oleh Allah dia lupa kepada dirinya sendiri? Ketika orang ini lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, tidak mau peduli dengan aturan Allah,
Allah buat dia tenggelam melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di saat dia lebih banyak fokus untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Sehingga dalam kondisi itu waktunya habis hanya untuk nonton berita, waktunya habis hanya untuk scroll-scroll marketplace, buka Shopee nggak habis-habis, habis itu buka Facebook cuman nonton video lucu-lucu, habis video lucu terus nonton, habis waktunya, bisa berjam-jam tanpa sadar dia lupa kepada dirinya sendiri, padahal sebenarnya itu tidak bermanfaat baginya. Demikianlah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lupa kepada Allah. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan peringatan, alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling kepada hambanya, ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni, Allah jadikan kesibukannya untuk sesuatu yang bukan kepentingannya. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Subhanallah, keterangan para ulama di atas sudah sangat mencukupi untuk jadi tambahan penjelasan. Bandingkan dengan orang yang setiap hari obrolannya masalah politik, Masya Allah. Kalau sudah bahas masalah politik, ya, apalagi yang lagi viral. Menteri apa yang lagi viral, Pak? Itu kayak nggak ada ujung, Masya Allah. Habis diobrolin, dibuatkan AI, terus jadi tontonan bersama. Bahas ekonomi global, Masya Allah. Bahas rumah tangga artis, bahas rumah tangga ustadz. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, yang poligami itu orang biasa, viral nggak Pak? Hah? Enggak. Tapi kalau yang poligami ketua takmir, viral di mana-mana. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Nah, disitulah resiko kalau orang sudah mulai banyak dikenal orang, privasinya banyak diganggu. Sehingga kadang ada orang yang Masya Allah kepo itu terlalu berlebihan. Kita itu pernah ngecek ya. Jadi Google itu kan bisa merekam aktivitas para penggunanya. Waktu kita sempat ngecek sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang dan dicari oleh orang dalam materi-materi kajian. Nah, saya cuma cek tulisan Amin Nur Bais. Di antara sekian banyak searching orang yang ngecek itu, berapa istri Ustadz Amin Nur Bais? Itu kepentingannya apa itu, Pak? Ini dugaan saya, iki mesti wong Surabaya nih kaya ngene. Subhanallah. Tujuannya apa orang cek gitu, Pak? Pengen kenal ini, pengen tahu itu keluarga Ustadz. Subhanallah. Kamu kepentingannya apa? Kalau ndak ada, tinggalkan. Karena orang kalau sudah terjebak dalam obrolan politik, Pak, dari mulai tukang beca sampai penjual angkringan, semuanya seperti pengamat. Obrolannya tanpa ujung, Pak. Ekonomi global juga sama, Masya Allah. Dia bisa, mohon maaf, dobos dan gedabrus masalah ekonomi tanpa dasar ilmu dan yang lainnya, dan aneka masalah yang sebenarnya itu bukan kepentingan kita. Makanya kalau seperti ini yang sehari-hari menjadi bahan omongan kita dan bahan obrolan kita, berarti kita termasuk di antara orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri, sehingga kamu tidak bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi hidupmu. Dia lebih sibuk dengan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Baik. Coba kalau kita lihat fase kehidupan manusia, mulai dari bayi sampai SD.
lalu dari mulai SMP sampai kuliah atau sampai SMA ya, sampai SMA. Kemudian setelah itu kuliah, kemudian fase dia berkeluarga, dia nikah. Dari sekian fase ini, kapan orang tua itu memberikan perhatian pendidikan paling banyak? Bayi sampai SD. Dah, anak itu belum mondok, diasuh langsung oleh bapak ibunya, setiap hari ketemu orang tuanya. Kemudian mulai dilepas bertahap, SMP sampai SMA, ditaruh di pesantren, diserahkan ke orang lain. Ketika kuliah, gimana Pak? Masih dipantau nggak Pak? Masih dipantau nggak? Mungkin masih dipantau, tapi lebih longgar. Kalau sudah berkeluarga, dilepas. Nah, begitu Anda sudah berkeluarga, Anda sudah tidak ada lagi yang perhatian terhadap edukasi Bapak Ibu. Sekarang perhatian itu diserahkan kepada Anda masing-masing. Berarti saya harus mengedukasi diri saya sendiri, kita semuanya harus mengedukasi diri kita masing-masing. Begitu Pak ya? Anda sudah tidak seperti dulu. Ada yang memperhatikan nilai, ada yang memperhatikan pelajaran, memperhatikan kedisiplinan, aktivitas apa yang harus kita lakukan, dicek sama orang lain. Sekarang nggak ada Pak, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Maka Anda adalah guru Anda sendiri. Nah, selanjutnya tinggal pilihkan apa yang akan Anda Bapak berikan, apa yang akan Bapak berikan kepada diri Bapak. Sehingga kalau kita pilihkan materi-materi yang baik, kita pilihkan suara-suara yang baik, bacaan-bacaan yang baik, maka berarti kita masih komitmen untuk menjaga pendidikan bayi kita sendiri. Tapi kalau orang merasa sudah dewasa, kemudian dia membebaskan dirinya terserah mau ngapain, kira-kira apa yang terjadi? Dia tadi mengarah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga mohon maaf, bisa jadi kehidupan anak kecil lebih tertib daripada yang dewasa. Sebab anak kecil ini dijaga sama yang dewasa. Awas, kalau makan duduk, bapak yang ngerokok karo Melayu. Ini tidak boleh, harus pakai tangan kanan, nggak boleh makan pakai tangan kiri. Kalau ngudut nganggo tangan kanan atau kiri? Kanan. Sehingga seolah-olah aturan seperti itu hanya berlaku untuk anak kecil. Yang dewasa meremehkan. Makan mong bleng-bleng, tidak pernah baca basmalah, pakai tangan kiri terasa biasa. Padahal kalau kita lihat anak kecil makan seperti itu, kita menegurnya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau nyuruh orang untuk berbuat baik sementara kau sendiri melupakan dirimu? Jadi pendidikan adab itu berlaku untuk siapa Pak? Untuk anak TK, SD, SMP, SMA, atau untuk semuanya? Realitanya untuk anak kecil. Sehingga kita kalau melihat anak kecil melakukan pelanggaran, cilik ngerokok rentuk, sing gede awis iso tuku dhewe. Apakah seperti itu? Nah, kalau kayak gini caranya, maka orang dewasa tidak tersentuh dengan edukasi. Sehingga akhirnya orang dewasa terbebas untuk melakukan apapun tanpa ada orang yang dia takuti. Yang terserah saya, ini urusan saya. Kalau kayak gini caranya Pak, berarti Bapak memutus rantai pendidikan. Hasil Bapak belajar selama masih kecil dulu, sampai Bapak usia SMA, bahkan sampai kuliah, Bapak terus belajar, dijaga itu idealismenya. Putus sejak kita dinyatakan dewasa. Begitu sudah dewasa, bebas. Terkadang mohon maaf, anak-anak mereka tidak berani melakukan sesuatu karena takut orang tuanya. Kalau kamu kayak gini nanti dimarahi sama bapak, seperti ini dimarahi sama ibu. Pak nembok nih, takut sama ustadz. Ustadznya nggak ada di tempat. Sekarang edukasi itu sudah diserahkan kepada untuk diri Anda masing-masing. Kalau kemudian kita pilihkan materi yang nggak benar,
nanti lambat laun akan menjadi perangai yang nggak benar. Wis umur swidak wacanane novel, ini salah referensi gini. Sehingga dia cerita kepada orang lain pakai cerita yang dia baca di novel. Sudah umur sekian tapi yang dia baca cerita-cerita yang nggak realistis misalnya. Nah itu karena dia salah memberikan materi kepada dirinya. Selanjutnya, apakah ini juga berlaku untuk urusan amar ma'ruf nahi mungkar? Si A sedang melakukan maksiat, ditegur oleh si B, tapi si A tidak terima dan dia mengatakan, kamu jangan ikut campur urusan saya. Pertanyaannya, apakah alasan si A ini bisa diterima? Ada orang berbuat maksiat kemudian ditegur sama orang lain, tapi orang itu nggak terima, lalu beralasan, kamu jangan ikut campur urusan saya. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Kenapa salah? Karena nggak mau dikoreksi. Orang kalau dikoreksi rasanya apa, Pak? Kenapa dia emosi? Karena tadi dia merasa kebebasan. Saya sudah dewasa, saya sudah punya kebebasan. Arab ngelakoni apa ya sakarepku. Saya bukan anak-anak lagi. Kamu jangan sok menggurui. Kalimat-kalimat seperti itu adalah cara yang dia gunakan untuk membentengi diri pada posisi ketika dia salah. Ya. Jadi ceritanya begini. Manusia berbuat salah. Ya. Lalu dia dikritik, dikoreksi. Pada posisi ketika dia dikritik dan dikoreksi, ada beberapa perasaan yang muncul. Satu, dia merasa bahagia karena diluruskan. Begini. Yang kedua, dia tidak terima karena digurui. Baik. Kira-kira dari dua sikap ini mana yang lebih bisa menjadi pribadi yang berkembang? Yang pertama. Kalau orang punya sifat tawadhu, dia tahu dia punya kekurangan, dia tahu dia punya kesalahan, sehingga berawal dari kesadaran aku ini menungso, saya manusia, tidak maksum, punya salah. Kalau kemudian diingatkan sama orang lain dan dia ngaku salah, kemudian dia berubah, maka ada upaya perbaikan yang akan dia lakukan. Sehingga jadikan lingkungan kamu seperti gurumu. Saat kau keliru diingatkan sama mereka, terimalah, sebab tidak semua orang mau untuk mengingatkan kesalahanmu. Tapi yang lebih dominan yang terjadi yang mana? Sikap tidak terima, karena dia merasa digurui. Baik, dan sebenarnya posisi dia karena dia sedang merasa tidak aman. Orang yang disalahkan itu dia akan merasa tidak aman. Karena dia merasa tidak aman, maka dia mencari tameng untuk mengamankan diri. Beragam cara yang dilakukan ketika dia mencari tameng untuk mengamankan diri. Di antaranya, satu, dia beralasan yang tidak bisa diterima, seperti para musyrikin masa silam, para musuh Nabi SAW. Saat didakwai oleh para nabi, mereka beralasan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami, dari dulu sudah seperti ini, kok tiba-tiba kau datang mau mengubahnya? Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti ajaran leluhur kami. Dakwah Nabi ditentang dengan alasan ini ajaran leluhur. Diterima nggak alasan kayak gini, Pak? Diterima tidak?
Nggak diterima. Maka dia beralasan, tapi alasannya tidak diterima. Alasan yang tidak diterima bentuknya adalah ini sudah kebiasaan. Ini sudah kebiasaan. Sehingga kebiasaan dijadikan sebagai dalil. Padahal tidak semua kebiasaan manusia itu benar. Dan banyak orang yang terkadang menggunakan alasan kebiasaan untuk membentengi diri. Biasanya wes kayak gini kok Arab diubah. Padahal sudah jelas-jelas salah. Maka misalnya Bapak kerja di sebuah instansi pemerintah, lalu Bapak tegur ketika ada kesalahan dalam pembuatan data. Ini kan manipulasi, tidak boleh. Biasanya sudah kayak gini ya Pak. Alasan dia apa? Biasanya sudah seperti ini. Kenapa orang musyrikin tidak mau menerima dakwahnya Nabi? Alasannya itu kebiasaan leluhur. Dari dulu bapak-bapak kami, inna wajadna aba'ana, dulu bapak-bapak kami kayak gitu. Ini sudah jadi kebiasaan orang dulu. Kok tiba-tiba kau datang mau mengubah? Nggak boleh yang kayak gini. Sehingga kebenaran dilawan dengan kebiasaan. Akhirnya mereka membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Nah, membenarkan kebiasaan itu bahaya. Dan alasan seperti ini adalah alasan yang tidak diterima dalam Al-Quran. Baik. Yang kedua, cara orang ketika dia sudah tidak merasa aman adalah menyalahkan orang yang mengingatkan. Menyalahkan orang yang mengingatkan. Misalnya dia bilang, kamu sendiri juga bersalah, kamu sendiri juga pernah dosa, kamu juga pernah melakukan seperti itu. Sehingga dia salahkan orang lain pada saat dia ditegur oleh orang itu, dengan mencari celah kesalahan dia apa. Saya lihat kemarin kamu kayak gini, kamu kayak gini. Akhirnya di posisi ketika dia tidak merasa aman, dia membuat orang lain juga tidak aman. Contohnya apa Pak? Menyalahkan orang yang mengingatkan ini. Jangan sok suci, kau sendiri juga pernah berbuat salah. Jangan sok keminter, jangan sok menggurui. Jadilah orang yang pinter rumongso, jangan rumongso pinter. Dan aneka kalimat yang semisal. Termasuk di antara mereka ada yang mengatakan, kita semuanya pernah berbuat dosa. Bedanya hanya masalah pilihan dosa apa yang kau kerjakan dan yang aku kerjakan. Kita cuman beda pilihan dosa. Masya Allah. Terus gimana? Ya diam saja ya, saling pengertian saja. Kalau kayak gini caranya, kita hapus syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kehormatan masyarakat akan terjaga jika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Makanya kembali ke sini. Kalau dia beralasan, kamu jangan ikut campur urusan saya. Alasan si A tidak bisa diterima. Karena maksiat si A adalah urusan kaum muslimin. Kok bisa Pak? Sebab Nabi SAW telah memberikan izin kepada setiap muslim yang melihat kemungkaran agar mereka mengingkarinya. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan tangan, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak bisa dengan lisan, minimal dengan hatinya. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Dengan membencinya, enggak suka sama kemungkaran itu. Lalu kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, dan ini cabang iman yang paling rendah. Baik. Artinya gimana? Bapak berbuat maksiat, saya ingatkan Bapak untuk meninggalkannya, dan Bapak beralasan, kau jangan ikut campur urusan saya. Memang itu urusan Bapak, tapi maksiat Bapak urusan saya. Karena semua maksiat yang dilakukan di masyarakat adalah kepentingan kaum
muslimin. Kepentingannya di mana, Pak? Sebab kalau maksiat itu dibiarkan, nanti akan merajalela terjadi di tengah masyarakat sehingga merusak tatanan sosial masyarakat. Dan itu akan membuat nama baik masyarakat jadi rusak. Sebagai contoh sederhana, Pak, mungkin Anda di Surabaya ya, tahu titik-titik tertentu yang orang kalau datang malam hari ke daerah itu pasti dicurigai. Misalnya tempat prostitusi, mohon maaf ya, hampir di semua kota kan ada, Pak ya. Di Surabaya ada, di Jogja juga ada, di titik-titik tertentu ada. Di Jogja itu ada satu jalan ya, namanya Jalan Pasar Kembang, Pak. Sarkem. Pasar Kembang. Ini jalan dikenal sebagai jalan yang kalau malam banyak hiburan malam, terutama hotel-hotel melati ya, yang menyediakan aneka hiburan malam. Sudah? Nah, stasiun Jogja itu di sebelahnya Sarkem. Stasiun Jogja itu di sebelahnya Jalan Sarkem. Bapak mau kemana kok rapi kayak gitu, pakai sepatu wangi, mau ke Sarkem? Masya Allah, itu sudah dicurigai, Pak. Padahal dia mau berangkat ke stasiun, karena pintu selatan stasiun Jogja itu lewat Jalan Sarkem tadi. Maksudnya gimana ini, Pak? Kalau orang datang ke sana itu dicurigai, sehingga kampung ini menjadi hancur namanya gara-gara apa? Aneka maksiat merajalela. Maka rusak nama baik kampung ini disebabkan karena orang berbuat maksiat di sana bebas tanpa hambatan. Mau berzina silahkan, mau mendem silahkan, mau judi silahkan, mau melakukan aneka moli mau bebas. Itulah kampung yang namanya kemudian hancur. Kita tidak ingin, Pak, kampung seperti itu kemudian merembet-merembet ke tempat yang lain. Dulu kalau daerah sini yang terkenal apa, Pak? Doli ya, tapi sudah ditutup. Habis ditutup, buka lagi. Oh enggak. Oh pindah. Ditutup permanen. Kalau misalnya bapak-bapak malam-malam ke Doli gitu, pamit ke istrinya, kira-kira gimana? Hah? Kalau dulu Bapak mau kemana, Pak? Doli. Jam 1 kok arepin Doli gitu. Kira-kira gimana? Hah? Disangoni. Mana disangoni? Orang akan curiga. Kenapa curiga? Karena tempat ini tempat maksiat. Tapi kalau bapak misalnya malam-malam pamit ke istrinya, saya mau ke Gayung Sari. Ngapain, Pak? Iktikaf. Masyaallah. Disangoni. Itulah yang namanya citra masyarakat. Sehingga kalau kita ingin membangun citra yang baik di masyarakat, jaga amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ada sebagian di antara ulama mengatakan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar safinatu nuhin. Amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti perahu Nabi Nuh. Man raqiba naja wa man ghabara gharaka. Siapa yang naik ke perahu Nabi Nuh, dia akan selamat, dan siapa yang ketinggalan, dia akan tenggelam. Terus untuk bisa mewujudkan seperti ini, Pak, caranya gimana, Pak? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah keberadaan tokoh yang dia komitmen dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga membuat masyarakat mereka malu kalau sampai ada kemungkaran datang ke situ. Ada orang mau judi sabung ayam, jangan di sini, ada Mbak Yai. Ada orang mau mabuk-mabukan, jangan di sini ada Kiai. Jangan di sini ada Ustadz, ada ini, ada ini. Akhirnya mereka nggak berani untuk membawa maksiat datang ke kampung itu, disebabkan ada siapa? Tokoh yang selalu menjaga komitmen amar ma'ruf nahi mungkar. Maksiat takut untuk masuk, Pak. Saya masih ingat betul ya. Bapak tahu Paciran, Pak? Paciran Lamongan. Itu kampung asli saya, Pak. Paciran Lamongan, WBL ke barat dikit.
Dulu ada salah satu tokoh besar Muhammadiyah. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri. Orang sering menyebutnya Yiman. Sezaman dengan Yiman itu ada banyak sekali kiai-kiai yang tinggal di Maciran. Ada Kiai Ridwan, itu pendiri pondok saya. Ada Kiai Salamun Ibrahim. Saya ketemu beliau ketika beliau usianya sudah 70 ke atas, dan waktu itu saya masih SMP, belajar ke beliau. Ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Ada Kiai Abdul Karim Zen. Semasa mereka masih hidup, dan mereka ini rata-rata adalah tokoh-tokoh yang komitmen dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nggak berani Pak, orang boncengan laki perempuan tidak punya ikatan pernikahan, nggak berani. Sehingga dulu dikenal di kampung ini, kalau kamu datang berani bawa maksiat, langsung diperkarakan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu terjagalah kampung itu. Sampai informasinya wallahu alam, ada banyak sekali investor yang dia mau buat hotel di daerah WBL itu. Sepanjang beliau masih hidup nggak berani Pak. Baru kemudian setelah beliau wafat, investor itu datang lagi. Wallahu alam, katanya seperti itu. Waktu saya masih SMP SMA, beritanya seperti itu. Itu contoh kampung terjaga dari potensi terjadinya maksiat karena keberadaan tokoh yang disegani oleh masyarakat. Pak, kalau kita mewujudkan di Gayung Sari, siapa Pak? Ketua takmir kira-kira cocok nggak? Atau kita ganti yang lain, Pak Ketua RT begitu. Sehingga beliau orang yang komitmen dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada ibu-ibu ngumpul nggak pakai jilbab, Pak RT lewat langsung peleper. Mereka takut menampakkan maksiat di depan tokoh masyarakatnya. Baik, kalau seperti ini mungkin berat, karena kita butuh tokoh yang karismatis dan dia dipercaya masyarakat, kemudian komitmen menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin agak berat. Maka ada cara yang kedua, membuat komunitas yang mereka bekerja sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga misalnya pemuda-pemuda kampung diberi edukasi tentang pentingnya menjaga kehormatan masyarakat. Kita komitmen ya, di sini kalau sampai ada orang yang datang boncengan laki perempuan bukan mahram, bukan anggota keluarga, tiba-tiba dia bermalam, langsung kita tindak. Nah, dengan cara seperti itu, maka lingkungannya akan lebih terjaga. Kalau sampai nanti ada pemuda-pemuda yang mau mendem malam-malam mabuk di sini, langsung kita gerbek bareng-bareng. Nah, dengan cara seperti itu gimana? Kampung akan terjaga, dakwahnya dijaga, amar ma'ruf nahi mungkar dijaga. Semoga kalau seperti ini terjaga, akan membuat masyarakat kita jadi lebih terjaga citra nama baiknya. Baik, sekarang coba Bapak Ibu lihat hadis tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran tadi. Diubah maksudnya apa? Diingatkan, dijauhkan dari kemungkaran itu. Diubah dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan tangan, fa bilisani, dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan lisan, fa biqalbi, minimal dengan hatinya. Dan bentuk ingkarul mungkar dengan hati adalah nggak suka, benci. Saya nggak seneng kalau ada lihat orang judi kayak gitu. Saya nggak seneng kalau lihat ada orang bermain seperti ini. Itulah pengingkaran dengan hati. Walaupun dia nggak berani bicara. Kenapa kamu tidak ingatkan? Itu kan salah. Saya kalau ngomong mas bisa dikeroyok banyak orang. Tapi hatinya nggak suka. Minimal ketika hatinya nggak suka, berarti dia sudah menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam kondisi itu Nabi SAW menyebut wadzalika adhaful iman. Yang mengingkari dengan hati itu kondisi iman yang paling lemah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang melihat kemungkaran
dan dia menikmatinya. Dia melihat kemungkaran dan dia menikmatinya. Berarti ada nggak kebencian dalam batin? Hah? Tidak ada. Pertanyaannya, apakah masih ada iman dalam hatinya atau tidak? Ada iman. Iman apa, Pak? Mengingkari dengan hati disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iman yang paling lemah. Melihat kemungkaran dan dia mengingkari dengan hati, itu iman yang paling lemah. Orang ini melihat kemungkaran, hatinya tidak membenci, hatinya tidak mengingkari, bahkan menikmati. Perhatikan derajat iman yang paling lemah ini ada atau tidak? Tidak ada. Maka orang kalau melihat kemungkaran dan dia menikmatinya, berarti ada enggak derajat iman di hatinya? Tidak ada. Berarti dia murtad. Dia murtad atau tidak? Tidak. Kenapa tidak keluar dari Islam? Kan imannya sudah enggak ada. Nah? Iman dalam cabang amar ma'ruf. Baik. Jadi yang disebut Nabi SAW ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Maksudnya adalah iman dalam cabang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab iman itu punya banyak cabang. Yang paling tinggi apa? Iqrar la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari cabang iman. Maka kalau ada orang lihat kemungkaran di depan matanya, misalnya lihat aurat, astagfirullah, astagfirullah, itu loh, coba lihat itu aurat, masa dia pakaiannya kayak gitu, coba lihat itu, kok malah nyuruh orang coba lihat itu. Kayak dia nggak punya pakaian saja itu. Ini namanya mulut mengingkari, mata menikmati. Cabang iman yang paling rendah dalam hatinya dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar hilang. Karena dia menikmati, tidak ada kebencian dalam hatinya. Tapi dia masih punya cabang iman yang lain. Dia punya cabang iman ikrar la ilaha illallah. Dia punya cabang iman salat. Dia punya cabang iman ibadah A, ibadah B, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, waspadalah dengan kehormatan orang lain. Ketika Ummul Mukminin Zainab ditanya tentang pendapatnya mengenai isu Aisyah radhiyallahu anha yang sedang disebarkan oleh orang munafik kalau Aisyah ini selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Kejadiannya gimana itu, Pak? Aisyah ketinggalan rombongan, sementara ada Sofwan bin Mu'attal datang sendirian. Melihat kok ada hitam-hitam sedang tidur sendirian. Didekati, ternyata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam posisi beliau tidak sedang pakai cadar. Namanya wanita tidur yang beliau mungkin nggak sadar. Nah, Sofwan kenal ini Aisyah. Langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan suara keras. Maka Aisyah terbangun mendengar istirja yang dibaca oleh Sofwan. Langsung ditutup wajahnya. Kemudian Sofwan langsung menerumkan ontanya dan Aisyah naik, terus dituntun menuju Madinah. Nah, melihat situasi itu, yang nuntun laki-laki masih muda, yang di atas wanita masih muda, suaminya sudah tua, dan madunya banyak. Akhirnya digoreng sama orang munafik. Aisyah dituduh berzina. Aisyah dituduh berzina. Kan selisih Aisyah dengan Nabi SAW berapa tahun? Selisih Aisyah dengan Nabi SAW. Beliau menikahi Aisyah di usia 50-an tahun. Dan Aisyah di usia 6 tahun. Kumpulnya 9 tahun. Selisihnya 40-an lebih. Selisih Nabi SAW dengan Aisyah 40 tahun lebih. Dah? Akhirnya jadilah berita viral di Madinah, dan sebagian kaum muslimin sempat terpengaruh dengan berita itu. Sampai Nabi SAW sendiri juga nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Dan ini bukti kalau seorang Nabi tidak tahu hal yang gaib.
Ini bukti kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Adanya hadithul ifki, berita dusta yang disebarkan oleh orang munafik, bukti kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Sehingga beliau tidak kemudian membuktikan, sebentar dulu, tak lihat di bakor kaca, diisi air, wahai kaca benggala, tunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal. Ada riwayat kayak gitu, Pak? Tidak ada. Maka kalau ada orang yang ngaku tahu hal yang gaib, pastikan bukan Nabi, dalam kurung dukun. Karena Nabi SAW saja tidak tahu hal yang gaib jika Allah tidak memberitahu. Dan ini juga sekaligus bukti bahwasanya orang saleh itu terkadang menjadi sasaran pencemaran nama baik. Kurang apalagi keluarga Rasulullah SAW. Tapi manusia jahat senang ketika kehormatan nama baik keluarga Nabi SAW tercemar. Makanya pada saat muncul berita semacam ini dibuat semakin viral. Dulu pernah mengalami seperti itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tujuannya apa? Tujuan yang diarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh berzina. Ada seorang budak wanita yang dibeli oleh Qarun. Karena Qarun itu jengkel sama Musa, budak ini disuruh oleh Qarun, kamu umumkan di pasar bahwa kau telah berzina dengan Musa. Maka ketika wanita ini mengumumkan di pasar, Bani Israel terbagi menjadi 3. Satu, percaya dengan wanita ini kan korban, pengakuan korban diterima. Sehingga praktek zina itu wanita dianggap apa? Korban. Dan laporan korban diterima. Yang pertama. Yang kedua, meragukan. Benar nggak sih Nabi Musa itu berzina? Jangan-jangan wanita ini benar, jangan-jangan dia dusta, dia ragu. Yang ketiga, mengingkari, pasti wanita ini berdusta. Baik, dari 3 ini menurut Anda sikap yang benar yang mana? Perlu tabayun dulu atau mempercayai? Tabayun dulu. Perlu tabayun dulu? Perlu tabayun dulu nggak? Ya, berita yang sudah jelas dusta tidak perlu tabayun. Mau tabayun apa yang ditabayuni, Pak? Sudah jelas itu dusta. Maka sikap ragu ini harusnya tabayun dulu ini. Ini sikap yang nggak benar. Mana mungkin seorang Nabi berzina? Sehingga yang benar mutlak wajib diingkari. Baik. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam memberikan ancaman kepada wanita itu. Kalau kamu tidak bertobat, akan aku doakan untuk celaka dunia akhirat. Wanita itu ketakutan, kemudian dia bertobat dan mencabut tuduhannya. Kemudian Zainab pernah ditanya oleh Nabi SAW tentang bagaimana pendapat beliau mengenai kasus Aisyah. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, aku jaga pendengaran dan penglihatanku. Aku nggak mau tahu tentang itu. Sehingga Aisyah ketika mengalami situasi itu, Zainab, walaupun Zainab ini dengan Aisyah kadang kurang akrab, karena di antara istri Nabi SAW terbagi menjadi 2 kubu, kubu Aisyah dan kubu Zainab. Ya. Mereka tidak akur. Tapi Zainab ketika dimintai komentar tidak memanfaatkan kesempatan, mumpung ini madunya yang selama ini saingan dengan dia. Dah, sekalian saja disingkirkan dari keluarga Nabi SAW. Zainab tidak punya keinginan seperti itu. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, ahmi basari wa sam'i. Ya Rasulullah, aku jaga pendengaran dan penglihatanku. Nah, seperti ini yang cocok ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar berita tentang rumah tangga Ustadz A, Ustadz B, kok ditanya sama orang, Bu, katanya ibu dekat sama Ustadz ini, itu kenapa sih Ustadz itu? Jawablah, ahmi basari wa, aku jaga pandangan mataku dan penglihatanku serta pendengaranku. Bisa Pak kira-kira Pak? Raiso Pak.
berita itu kalau sudah sampai ke ibu-ibu lebih cepat viral, insyaallah. Apalagi mohon maaf, orang kalau sudah menyampaikan berita, potensi penambahannya besar. Sehingga orang kalau disuruh menyampaikan berita, berkurang enggak, tambah iya. Tapi kalau disuruh menyampaikan uang, bertambah tidak, berkurang iya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung. Ada pertanyaan Ustaz dari nenek-nenek. Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau hadir di kajian naik ojek, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa hukumnya wanita naik ojek drivernya laki-laki? Apa hukumnya wanita naik ojek yang drivernya laki-laki? Baik. Yang dilarang interaksi antara laki dan wanita yang bukan mahram apa saja Pak? Satu, tidak boleh berkhalwat. Berkhalwat itu apa Pak? Berduaan di tempat yang tertutup. Ya, misalnya di dalam rumah berduaan, di dalam mobil berduaan, sementara tempatnya tertutup tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti ini namanya apa? Berkhalwat. Satu ya. Yang kedua, bersentuhan fisik lawan jenis. Sudah? Seperti ini juga tidak boleh. Baik. Yang ketiga, ikhtilat. Jumlah perempuan banyak, laki-laki banyak, campur baur jadi satu kayak di pasar itu. Itu namanya ikhtilat. Walaupun terkadang ikhtilat ini tidak bisa dihindari karena kondisi tertentu. Sehingga tidak mungkin tidak ikhtilat. Tawaf itu tidak bisa Pak menghindari ikhtilat. Yang bapak-bapak depan laki-laki, depan perempuan belakang tawaf Pak, bisa Pak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab mereka tawaf sesuai dengan rombongan masing-masing, suami istri, suami istri, suami istri. Di Masjid Nabawi juga sama. Kalau sudah bubar sholat, saya ngalor ngidul, saya ngidul ngalor, ngetan ngulon, campur jadi satu, laki perempuan. Dan ikhtilat seperti ini tidak mungkin bisa dihindari. Ya? Makanya untuk ikhtilat ini lebih ringan dibandingkan yang lain. Selanjutnya, kalau orang naik ojek motor, yang terjadi apa dari tiga larangan ini Pak? Bersentuhan, tidak sengaja bersentuhan, kan bisa dihalangi pakai tas. Jadi misalnya dihalangi pakai tas atau dihalangi pakai benda tertentu, sehingga nanti ketika ngerem tidak sampai menyentuh, berarti masih bisa menjaga untuk tidak saling bersentuhan. Apakah mereka berkhalwat? Berkhalwat atau tidak? Ya? Berkhalwat enggak? Tidak. Kenapa tidak berkhalwat? Dilihat banyak orang. Sehingga berangkat dari rumah sampai masjid ini yang lihat banyak. Maka tidak terhitung berkhalwat. Sudah? Berarti pelanggaran yang pertama bisa dijaga, tidak sampai bersentuhan. Pelanggaran yang kedua tidak terjadi. Baik, berarti boleh atau tidak? Tidak boleh? Boleh atau tidak? Baik. Nabi SAW pernah naik onta bersama beberapa rombongan. Lalu beliau ketemu Asma bintu Abi Bakar. Asma waktu itu sedang gendong biji ditaruh di kepala beliau, dibawa dari kebun menuju rumah untuk dijadikan makanan kuda. Ketika Nabi SAW melihat Asma dalam situasi itu, Rasulullah SAW menderungkan ontanya dan minta Asma untuk bonceng. Tapi Asma teringat cemburunya Zubair bin Awam sehingga Asma menolak. Akhirnya karena Asma menolak, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sampai di rumah Asma cerita,
menyampaikan kalau tadi ditawari Nabi SAW bonceng. Asma dengan Nabi mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Kenapa bukan? Karena Asma ini saudara ipar. Asma dengan Aisyah apanya? Adik kakak sebapak. Saudara sebapak beda ibu. Baik. Nah, ketika Asma cerita sama suaminya Zubair bin Awam, kemudian Asma bilang, aku teringat cemburunya kamu sehingga aku tidak mau naik. Apa kata Zubair? Andai kan kau naik lebih aku senangi daripada kau harus ngangkat ini dari kebun sampai rumah. Dan ini jadi dalil oleh sebagian untuk mengatakan bahwa boncengan lawan jenis hukumnya boleh selama tadi tidak terjadi sentuhan dan dilihat banyak orang. Artinya tidak terjadi khalwat. Baik, kok fatwa aneh kayak gini Pak? Bukan saya yang pertama ngomong kayak gini Pak, cuman mungkin jarang disinggung oleh sebagian. Yang pernah menyampaikan seperti ini Syekh Mustafa Al-Adawi, dan ini pernah dibahas dalam forum para asatidzah di KPMI, diangkat oleh Ustadz Muhammad Yasir STDI Jember, dan sempat dibahas bersama. Ya kalau memang tidak ada pelanggaran syar'i, kembali kepada hukum asal, boleh. Wallahu alam. Aneh nggak rasanya Pak? Hah? Aneh? Baru tahu. Bukan berarti merekomendasikan ya, tapi menjelaskan status hukum. Kalau seperti ini masih diizinkan. Menjelaskan status hukum, bukan merekomendasikan. Baik. Sekarang misalnya ada ibu-ibu berangkat dari rumah ke kajian, naik Grab mobil. Nah, cuman berdua, driver dan seorang ibu. Tertutup kacanya, boleh? Tidak boleh. Solusinya gimana Pak? Buka jendelanya. Gak pakai AC, angin jendela Pak. Karena kalau Anda tutup jendelanya, maka khalwat. Apalagi kaca mobil di Indonesia itu agak gelap. Beda kalau yang di Arab kan tidak boleh terlalu gelap, maksimal sekian persen. Kalau di tempat kita sampai gelap gulita, nggak kelihatan luar dalam ya. Jadi seperti ini tidak boleh karena dia berkhalwat. Maka solusinya adalah buka kaca agar dia kelihatan dari luar. Wallahu a'lam. Ya? Kalau ada tambahan satu orang tidak masalah ya, sehingga naik angkot itu boleh, kan banyak orang di situ. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, bagaimana ketika kita bersih-bersih rumah sambil berzikir? Apakah kita dapat pahala walau berzikirnya tidak menghayati yang kita ucapkan? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Bahkan tidak jauh-jauh ya, kadang kita membaca Quran pas Ramadan itu kejar target ya. Sehingga satu juz tanpa penghayatan, karo ngantuk-ngantuk. Gimana itu Pak? Apakah dapat pahala? Insya Allah tetap dapat pahala, karena lisan ini ketika dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, akan menghasilkan pahala walaupun tanpa penghayatan. Tapi kalau diiringi dengan penghayatan, pahalanya lebih besar. Makanya pembiasaan dulu sehingga lisan kita basah dengan zikrullah, terasa ringan untuk zikrullah, nanti lambat laun ketika zikrullah terbiasa. Tapi tolong diingat ya, zikrullah itu harus berisi pujian untuk Allah. Coba kita jelaskan ini. Pujian. Kalimat pujian itu berarti apa Pak? Ada dua bentuk kalimat pujian. Menyebutkan kelebihan. Yang kedua, menyucikan dari kekurangan. Inilah bentuk pujian. Okay? Sehingga pujian ada dua bentuk, menyebutkan kelebihan atau menyucikan dari kekurangan.
Maka Anda menyebut subhanallah, maha suci Allah, kita menyucikan nama Allah dari apa? Segala kekurangan, tuduhan-tuduhan yang enggak benar dari orang musyrikin yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya sekutu dan seterusnya. Maka kita menyucikan Allah, itu termasuk pujian untuk Allah. Menyebutkan kelebihan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kemudian kalimat La ilaha illallah, itu menyebutkan kelebihan. Pujian bisa yang pertama, bisa yang kedua. Tapi jika hanya menyebut nama, saja tanpa menyebutkan kelebihan maupun menyucikan, ini bukan pujian. Baik. Siapa namanya, Pak? Edi. Sebut nama Edi 100 kali. Edi. Apakah itu pujian untuk Pak Edi? Bukan. Tapi kalau kita sebut Edi orang soleh, Edi orang soleh, pujian ya? Pujian. Sehingga kalau ada orang yang cuman menyebut Allah, itu pujian atau bukan? Itu bukan pujian. Allah, kamu tambahkan Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Akbar, Allahu Karim, Allahu Sami'. Nah, itu baru pujian. Kau sebutkan namanya dan kau iringi dengan salah satu pujian untuknya, atau kau sucikan namanya, subhanallah, subhanallah. Yang lebih parah lagi, hu. Karena pemahaman seperti inilah sampai muncul sebagian orang mengatakan satu hisapan rokok berpahala. Karena ketika dia ngerokok terus ini apa-apaan orang kayak gini, ngawur dia. Apakah hu itu pujian? Namanya siapa, Pak? Faisal. Sol. Apakah itu pujian untuk Pak Faisal? Tidak. Sehingga kalau orang mengatakan hu, kalau kamu tidak bisa mengucapkan Allah minimal hu, ya salah. Itu bukan berisi pujian. Pujian itu kalau yang kau ucapkan berisi penyebutan kelebihan atau mensucikan nama baiknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami dalam kajian Ustaz berjudul Tertipu Amalan Dunia. Orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia beramal soleh, lalu bermaksiat lagi, tapi dia tahu bahwa akan diampuni Allah dengan sholatnya, istighfarnya, sedekahnya, puasanya. Apa yang dimaksud dengan tertipu? Jazakallahu khairan. Baik. Coba kita lihat ayat berikut ini. Di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan rapat yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka rapat untuk menentukan tindakan apa yang paling tepat untuk menghabisi Yusuf. Nah, dalam salah satu usulan di rapat itu ada yang mengatakan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon, bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir, yakhlulakum wajhu abikum, agar dia tidak ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian, wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti kalian bareng-bareng jadi orang saleh. Masya Allah. Orang ini merencanakan untuk membunuh calon nabi, tapi dia merasa dosa kita akan hilang dengan sekejap jika setelah ini kita akan berupaya jadi orang saleh. Nah, manusia kalau dia merasa pasca berbuat dosa bisa dengan mudah dosanya itu hilang dengan amal yang dia lakukan, dia akan semakin nekat untuk maksiat. Misalnya ya, ada seorang yang mau korupsi, di depan dia peluang untuk bisa mengambil harta masyarakat, harta rakyat dengan cara mudah.
Mungkin batin dia berontak sehingga dia maju mundur. Ambil nggak ya? Ambil nggak maju mundur? Tapi setelah itu dia berpikir, ini nanti kalau saya ambil 10% untuk masjid, 20% untuk umroh, sekian persen untuk anak yatim, amal sosial, saya masih untung 50%. Masih sisa maksudnya ya. Dan kalau nanti saya umroh dengan uang ini, saya akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kayaumin waladathu ummuh. Ambillah, dia ambil itu duit yang haram. Sudah? Setelah dia bawa, mungkin dia salurkan ke Masjid Al-Hikmah, mungkin dia salurkan ke masjid mana lagi, dia salurkan ya dalam rangka untuk, kata dia, menghapus dosa. Karena ini duit haram, duit kotor. Dia sadar ini duit kotor. Tapi tenang, semuanya bisa dihilangkan dengan cara amal soleh. Yang penting jangan lupa kau sedekah, rajin tahajud dan umroh. Akhirnya dia hobi umroh ya. Dengan keyakinan tadi melebur dosa. Maka yang terjadi apa? Kalau orang merasa dia dengan berbuat maksiat dosanya bisa dengan mudah hilang ketika berbuat taat, maka dia akan semakin nekat untuk berbuat jahat. Di saat itulah tidak ada beban dosa ketika dia melakukan maksiat. Itu yang bahaya. Makanya Bapak Ibu, yang perlu diwaspadai berkaitan dengan mereka yang terkadang ketika berbuat maksiat tapi tidak ada kesadaran, merasa bersalah, merasa terbebani dengan aneka maksiatnya, dia akan semakin berani untuk bertahan berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Ustadz, saya mau bertanya. Saya sudah menikah 4 bulan dan ibu mertua hanya punya 1 anak, yaitu istri saya, yang qadarullah tulang lututnya mulai rapuh, tetapi suaminya masih kuat bekerja. Jadi waktu itu kami ingin kos, tetapi tidak diperbolehkan karena orang tua atau mertua sudah sepuh. Bagaimana cara saya menanggapinya? Apa ada dalil mertua dan menantu harus pisah? Apa ada dalil mertua dan menantu harus pisah? Kalau disuruh nyarikan dalil agak susah. Cuman rumah Nabi SAW dan rumah Fatimah itu pisah, tapi bersebelahan ya. Rumah Aisyah, belakangnya rumah Fatimah radhiyallahu anhuma. Baik. Meskipun ini semuanya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kembali kepada seperti apa budaya yang berlaku di masyarakat. Kalau budaya yang berlaku di masyarakat, kedewasaan anak yang sudah menikah akan semakin baik ketika mereka berpisah dengan mertua, maka melakukan seperti ini insya Allah hal yang baik. Tapi seperti ini kondisional ya, tidak harus dipaksakan. Harus seperti ini, kalau tidak kayak gini saya nggak mau, ya nggak usah kaku-kaku kayak gitu. Anda tetap bisa bersikap fleksibel. Yang penting adalah baik untuk semuanya. Jika kalau ternyata Anda tinggal di rumah mertua, memberi kesempatan bagi istri untuk berbakti kepada ibunya yang ada masalah di lututnya, sehingga membantu sang ibu, di saat yang sama juga bisa berkhidmat untuk suami, maka tinggal di situ barangkali yang terbaik bagi Anda, sehingga Anda tetap beramal saleh kepada istri dan kepada ibu mertua dengan cara ngasih izin istri Anda untuk berbakti kepada ibunya. Atau kalaupun misalnya Anda merasa nggak nyaman, kebebasan saya jadi kurang ya Pak, kalau tinggal bersama mertua, nanti kalau ngobrol apapun kedengeran misalnya, sehingga nggak nyaman, apalagi pengantin baru kan suka nonton bareng Pak misalnya, iya Pak. Terus gimana? Mungkin Anda perlu ngekos, tapi silakan kos yang tidak jauh ya, silakan Anda cari kos-kosan, tapi kos-kosan yang tidak jauh dari rumah mertua, sehingga tetap bisa berinteraksi intensif dengan mertua tanpa harus tinggal dalam satu atap. Wallahu a'lam. Pintu surga, orang tua pintu surganya anak yang paling tengah.
Nah, Izin bertanya, bagaimana kalau saudara kita menitipkan anaknya kepada orang tua kita dan harus diingatkan karena orang tua mengeluh kecapean ketika mengurus anaknya? Apakah termasuk urusan kita juga untuk mengingatkan hal tersebut? kalau itu beresiko bagi orang tua Anda, sehingga orang tua jadi kecapean, terhalangi untuk melakukan aktivitas yang lain karena dititipi anak kecil yang glidik misalnya, ya, maka Anda boleh ngasih peringatan kepada saudara, ini ibu kecapean, bisa nggak kau datangkan pembantu agar ibu tidak kecapean. Mungkin itu lebih baik. Sehingga apakah mengingatkan ini termasuk ikut campur urusan orang lain? Ya, jawabannya tidak. Anda punya kepentingan di situ. Dalam rangka apa? Menjaga kesehatan ibu. Sehingga insya Allah tidak masalah kalau diingatkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan di luar tema dari Bapak Mualimin. Apa hukumnya menanam pohon tembakau? Kalau menanam saja ya sudah dah. Habis ditanam ya sudah gitu. Kembali kepada pertanyaan, apa yang Bapak lakukan setelah menanam pohon tembakau? Ya, pohon ini Pak, kalau panen saya akan manfaatkan untuk A, B, C. Kira-kira ada nggak manfaat tembakau selain rokok? Ada? Apa Pak? Untuk insektisida. Berarti dijual ke pabrik insektisida. Organik. Apakah pemanfaatan itu butuh tembakau satu sawah? Paling cuman beberapa butir daun saja. Sehingga dominan pemanfaatan tembakau tadi kemana Pak? Ya, perusahaan rokok. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan, hukum rokok itu apa? Yang berani jawab tegas itu ibu-ibu. Karena yang mendapatkan pengaruh paling buruk itu ibu-ibu. Aromanya itu Pak, Masya Allah. Saya itu pernah sholat di samping orang perokok Pak. Sholat jamaah di samping perokok, itu tahan nafas berkali-kali Pak. Saya sampai mikir, ini podo-podo wong lanang loh ini, sama-sama lelaki yang mungkin tidak lebih sensitif dibandingkan perempuan. Ini bojone kaya apa sih kaya ngene? Padahal dia mungkin ngobrol dengan istrinya, bahkan tidak sebatas ngobrol, tidur bareng dengan istrinya. Kayak apa itu aroma bantalnya, aroma pakaiannya, Masya Allah. Makanya barangkali perlu berpikir lebih serius ya untuk bapak-bapak yang punya hobi ngerokok, bahwa mungkin Anda merasa bahagia di situ, tapi di saat yang sama barangkali orang di sekitar Anda merasa tertekan ya. Apalagi anaknya yang masih bayi dan seterusnya, sing siji seneng, sijine senep gitu. Nah, kalau kita sudah sepakat seperti ini, berarti upayakan untuk tidak menjual apapun yang arahnya untuk produksi rokok, karena kita tahu ini mudaratnya besar. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, saat kehamilan apa harus disembunyikan untuk menghindari aib? Saat hamil apa harus disembunyikan untuk menghindari aib? Wanita hamil tuh aibnya di mana? Ain. Oh, ain bukan aib. Coba diulang Pak. Ini, salah makhraj, salah apa makhrajnya harus benar itu Pak. Coba. Saat kehamilan apa harus disembunyikan untuk menghindari ain? Ain ya. Ain. Apa yang dimaksud dengan ain? Sawanen. Orang Jawa nyebutnya sawanen. Baik,
tidak semua pandangan manusia seketika bisa menimbulkan ain. Pandangan yang bisa menimbulkan ain adalah pandangan yang diiringi dengan hasad, atau pandangan yang diiringi dengan takjub, tapi kemudian dia lupa untuk menyebut nama Allah. Makanya kalau Bapak melihat sesuatu yang mengagumkan, yang mengherankan, apapun yang Bapak lihat, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, termasuk anak kecil yang lucu, kemudian Anda takjub, ucapkan apa? Masya Allah, la quwwata illa billah, atau ucapkan Allahumma barik, atau ucapkan barakallahu fik, dan kalimat yang semisal. Sebut nama Allah pada saat Anda melihat sesuatu yang menakjubkan, karena Allah tidak ridho ketika ada hambanya yang kagum dengan makhluknya sementara sang hamba lupa kepada Khaliknya. Selanjutnya, apakah kita harus menyembunyikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya, tidak harus semuanya. Kalau sekiranya itu tidak mungkin disembunyikan, ya Anda tidak harus sembunyikan. Sehingga seperti misalnya hamil, kalau hamil muda masih bisa disembunyikan, Pak, saya tidak ingin tetangga tahu duluan, ya tidak apa-apa, silakan, itu hak Anda. Tapi ketika hamil sudah tua, nah, Anda tidak mungkin menyembunyikannya, sehingga hamilnya ditaruh belakang, itu tidak mungkin. Terus gimana, ya sudah apa adanya, gimana lagi ya? Dilihat orang, ya sudah dilihat orang. Alhamdulillah Anda punya suami, bukan hamil di luar nikah, sehingga tidak sampai mempermalukan nama baik keluarga, sehingga tidak perlu harus dirahasiakan. Wallahu a'lam. Sambut. Terakhir Ustaz, saya anak usia 12 tahun. Saya punya 3 saudara. Bagaimana cara berbuat baik kepada ayah yang tidak mau pulang karena keluarganya tidak suka sama kami dan ibu saya? Apa tetap harus nurut? 12 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 6, SMP kelas 1. Masya Allah. Bapaknya datang di sini enggak? Enggak tahu. Kayaknya tulisannya walau Ustaz, tulisannya rapi, kayaknya tulisannya bapaknya. Tulisan bapak pinjam nama anak. Apa yang harus dilakukan oleh anak ketika suami istri bapak ibunya pisah ya? Tidak ada istilah mantan anak. Kalau mantan suami, mantan istri ada. Ikatan pernikahan bisa putus, tapi ikatan nasab sifatnya abadi. Walaupun bapaknya kafir, tetap disebut sebagai nasab. Anas bin Malik, Malik bin Nadr, bapaknya Anas yaitu Malik bin Nadr mati kafir. Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud mati kafir. Dan banyak sahabat yang bapaknya mati kafir, tapi mereka tetap bernisbah kepada bapaknya. Maka tidak masalah ketika sang anak bernasab kepada bapaknya walaupun beda agama, sebab ikatan nasab itu abadi, tidak putus. Baik. Namun kalau pernikahan bisa putus, perceraian adalah jalur yang diberikan oleh syariat untuk memutus pernikahan. Kalau pernikahan putus, bukan berarti nasab hilang. Bapak tetap bapak walaupun suami istri berpisah. Makanya kalau ada suami istri cerai, lalu misalnya anak-anak ikut ibunya, nah terkadang bawaan kebencian sang ibu kepada mantan suaminya itu nggak hilang-hilang, sampai dia halangi anaknya, kamu jangan ketemu bapakmu, pokoknya sampai ketemu bapakmu. Bapaknya ingin berusaha ketemu, dia halangi. Ini ibu yang nggak benar kayak gini. Dia ngajari anaknya untuk durhaka kepada bapaknya, dan sebaliknya. Ada bapak yang ngajari anaknya durhaka kepada ibunya. Tergantung siapa yang lebih menguasai anak, dan ini sikap yang nggak benar. Terus gimana Pak kalau ketemu seperti itu? Ya nggak boleh itu dipertahankan, sehingga berikan kesempatan bagi masing-masing orang tua untuk berinteraksi dengan anaknya, dan berikan kesempatan bagi anak untuk berbakti kepada orang tuanya.
Maka anak di usia berapapun silahkan tetap menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, walaupun mereka tidak satu rumah. Kasus ya, contoh kasus. Suami istri bercerai, anaknya 2 perempuan. Ini kasus real ya. Anaknya 2 perempuan. Bercerai waktu anak-anak ini masih kecil. Kemudian ibunya mendoktrin anaknya untuk benci sama bapaknya. Dan bapaknya tahu, sampai anaknya ini memusuhi bapaknya. Akhirnya bapaknya jengkel, sehingga bapaknya ini bersumpah apapun yang terjadi tidak akan mau menemui anaknya. Karena jengkel. Mereka berpisah jauh-jauhnya. Secara posisi sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi tidak mau ketemu sama sekali. Sampai kemudian anaknya ini mau menikah. Karena bapaknya sudah terlanjur bersumpah tidak akan ketemu anaknya, bingung ini anak. Pertanyaannya, apa solusi yang bisa Anda berikan agar anak ini tetap bisa menikah? Bapaknya mewali hakimkan. Kan bapaknya masih hidup. Bayar kafaroh, sumpah, sakit hatinya belum hilang, sehingga disuruh untuk ketemu anaknya. Tidak mau, saya tidak mau jadi wali anak saya. Bagaimana solusinya? PR ya. Tugas kelompok. Silahkan membuat surat perwakilan atau perwalian, perwakilan kepada orang lain untuk jadi wali, surat perwalian, sehingga sang bapak bisa membuat surat perwalian ditujukan kepada siapa? Kepada KUA, dengan meminta kepada pihak KUA menyerahkan hak perwaliannya kepada KUA. Maka akad ini namanya akad wakalah. Sang bapak mewakilkan KUA, tolong wakilkan saya untuk jadi wali karena saya tidak mau ketemu anak saya. Jadi bisa jadi dia tuh setuju dengan pernikahan itu, tidak apa-apa lah, daripada nanti dia nggak bisa nikah. Saya setuju, cuman saya nggak mau jadi wali. Maka bapak bisa mewakilkan orang lain untuk jadi wali. Wallahu a'lam. Kalau bapaknya masih hidup tapi non muslim, bukan Nasara, gimana? Kalau bapaknya masih hidup tapi non muslim, non muslim tidak punya hak wali kepada wanita muslimah, maka hak walinya diambil alih KUA, diambil alih negara. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.